Kembali di Kompas Siang, Saudara. Kurang dari 10 hari lagi upacara 17 Agustus akan digelar di IKN dan serangkaian persiapan dilakukan. Salah satunya soal kendaraan yang akan digunakan para tamu undangan yang sempat gaduh menyebutkan menyewa mobil hingga 1.000 unit. Publik dibuat gaduh dengan jumlah kendaraan yang bakal disewa pemerintah untuk operasional para tamu undangan dalam upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara Nusantara. Angkanya diduga mencapai 1.000 unit. Tak hanya itu, harga sewa per unitnya juga dibanderol 25 juta rupiah. Istana pun merespons. Bantahan datang dari Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Menurut Heru, kendaraan yang dipersiapkan Seknek hanya untuk rombongan presiden, maksimal 30 mobil. Sementara untuk memfasilitasi tamu undangan memasuki area IKN akan menggunakan bus yang disiapkan pemerintah. Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menyewa 1.000 unit mobil di IKN. Saya tidak tahu itu informasi dari mana. Yang jelas, Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden tidak pernah ada kontrak sewa 1.000 unit mobil, tidak ada. Jadi Seknek mempersiapkan untuk rangkaian kenegaraan Bapak Presiden. Ya, cukup. Jadi yang benar berapa unit, Pak? Jadi yang benar berapa unit, Pak? Ya, kalau rangkaian Presiden kan sedikit ya, paling 30. Ya, kalau tidak menyewa ya angka itu kan tidak ada. Rangkaian sebagian besar adalah yang sudah ada di Seknek. Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menampik soal kendala transportasi di IKN. Pratikno bilang transportasi untuk tamu-tamu negara di kawasan IKN akan menggunakan bus. Sementara soal harga sewa 25 juta rupiah per mobil juga dibantah. Pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu sarana prasarana transportasi. Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil, tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus gitu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Pak, 25 juta per hari untuk apa? Oh iya, itu kan lokal, pasar lokal, itu bukan kita, dan kita besok nggak akan menggunakan itu kan, kita akan menggunakan bus. Sebelumnya ramai, Ketua DPD Asperda Kalimantan Timur menyebut sudah ada tanda tangan perjanjian dengan pemerintah terkait pengadaan mobil untuk memfasilitasi tamu negara dalam rangka upacara 17 Agustus di IKN. Namun dalam program Kompas Malam, Ketua Asperda Kaltim mengklarifikasi jumlah kendaraan yang disewa. Total sekitar 50 unit kendaraan yang diajukan ke Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah untuk operasional di IKN untuk beragam jenis kendaraan. Meluruskan berita-berita yang sangat viral saat ini ya Mas. Sebenarnya berita tersebut itu berita hoax kalau pemerintah itu memesan 1.000 unit dari pengusaha rental di Kalimantan Timur, Asperda ataupun komunitas-komunitas yang lain. Yang saya katakan kemarin adalah untuk memenuhi kebutuhan sekitar 3.000 undangan itu membutuhkan sekitar 1.000 unit itu memang ada. Kalau kita hitung dari jumlah undangan yang hadir pada saat HUT RI ke-79 nanti di IKN. Surat perjanjian itu berapa? Oh, kita tidak ada MOU dengan pemerintah. Tidak ada. Berapa jumlahnya, Pak? Jumlahnya yang kita suplai, kita juga suplai unit itu juga kepada rekanan sesama rental. Ya, kalau dari saya sendiri atau teman-teman yang lain belum ada laporan ke kami. Kalau dari kami sendiri ya masih angka puluhan aja lah. 50 dan jenisnya beraneka ragam, bisa disimpulkan sementara seperti itu. Kalau untuk saya sendiri belum ada tempat yang lain, ya masih di bawah 50. Peringatan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara meningkatkan permintaan penyewaan mobil di Kota Balikpapan. Hampir seluruh mobil di sejumlah perusahaan jasa rental mobil di Kota Balikpapan telah terpesan. Pemesanan itu berasal dari berbagai kalangan,
mulai dari Sekretariat Presiden, lembaga kementerian, hingga swasta. RI 1 dari pemerintahan, dari swasta itu kita ada yang sudah booking. Sebelum Agustus pun banyak, dari tanggal 29 Juli sampai tanggal rata-rata pesen itu di tanggal 20 Agustus sampai selesai dengan upacara di IKN full. Kesiapan transportasi di Ibu Kota Nusantara IKN yang akan digunakan untuk peringatan HUT ke-79 RI telah dicek. Ditjen Perhubungan Darat menyebut akan menyediakan 97 bus yang beroperasi pada 10 hingga 18 Agustus 2024 untuk melayani tamu undangan di luar tamu VVIP. Para tamu undangan upacara di IKN nantinya tidak diperkenankan membawa kendaraan pribadi. Jumlah tamu undangan pun dibatasi. Total ada 3.000 orang diundang untuk 2 sesi di IKN Nusantara, yakni upacara pagi dan sore hari. Tim Liputan Kompas TV. Sudah ada jurnalis Kompas TV Iskandar Amir yang memiliki laporan dari persiapan jelang upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Iskandar, kemarin Menko Polhukam memantau langsung proses pembangunan Istana Negara di IKN dan mengklaim sudah prosesnya mencapai 90%. Lalu seperti apa pantauan Anda hingga saat ini persiapan, terutama pembangunan di IKN? Ya, baik Juno dan saudara, seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa kondisi hari ini Ibu Kota Negara sudah mencapai 90%. Hal ini juga meliputi seperti layanan air, lapangan upacara, fasilitas internet, dan sebagainya. Sementara untuk Istana Garuda sendiri sudah disampaikan bahwa sudah mencapai 100%. Namun memang kondisi di istana sebelum Presiden Joko Widodo berkantor secara bertahap furniture atau kelengkapan kantor di Istana Garuda masih akan dilengkapi oleh pihak PUPR, Juno. Ya, standar yang ya, silakan. Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa Istana Negara ini juga merupakan salah satu karya anak bangsa yang dimana Istana Negara sebelumnya merupakan peninggalan kolonial Belanda, Juno. Baik, ya Iskandar, yang menjadi sorotan publik juga adalah adanya anggaran yang membengkak karena Mensesnek mencantumkan ada upacara yang dilakukan di IKN dan juga Jakarta. Namun khusus di IKN, masyarakat menyoroti terkait dengan polemik adanya penyewaan mobil. Dari pantauan Anda seperti apa, berapa total mobil yang akan disewa dan juga berapa harga sewa per unitnya untuk tiap harinya? Baik, Juno dan saudara, sempat terjadi polemik dengan jumlah kendaraan yang berkisar 1.000 unit kendaraan. Namun hal ini sudah dibantah oleh beberapa pihak, sementara pihak Sesnek seperti kita ketahui bahwa hanya rombongan Jokowi sekitar 30 unit. Sementara untuk Asperda sendiri atau Asosiasi Perusahaan Rental Daerah di Kalimantan Timur bahwa tidak ada menyebutkan angka 1.000 unit untuk keperluan rombongan Presiden yang nantinya pada HUT RI ke-79 di IKN. Hanya sekitar kurang lebih 50 unit saja. Dan untuk harga diakui memang beragam atau dinamis. Saat ini meski ada peningkatan namun dinamis, tidak mencapai harga yang disebutkan sebelumnya. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda Iskandar Amir dari IKN Kalimantan Timur.